Salve, berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini, tanggal 2 Februari 2026, Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Malaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan kedua Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18 dan Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Pertanyaannya, kenapa Yesus dipersembahkan di Kanisa? Karena yang pertama, saudaraku yang terkasih, ini adalah pemenuhan hukum Taurat. Berdasarkan hukum Musa, setiap anak laki-laki sulung harus diserahkan atau dibeli kembali tebusan kepada Tuhan sebagai miliknya. Dan Yusuf serta Maria menaati tradisi ini secara konsisten. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah penyucian Maria. Sesuai aturan imamat, seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki dianggap ritual tidak tahir selama 40 hari dan perlu datang ke bait Allah untuk disucikan. Dan yang ketiga adalah penggenapan nubuat, di mana peristiwa ini menggenapi nubuat Nabi bahwa Tuhan akan datang ke bait sucinya. Juga sebagai persembahan hidup total. Peristiwa ini melambangkan bahwa seluruh hidup Yesus dipersembahkan untuk melayani Allah dan misi keselamatan manusia. Untuk apa kita merayakannya? Untuk mengingatkan kita saudara bahwa Yesus adalah terang sejati yang dibawa ke dalam bait Allah, sekaligus penyerahan total dirinya kepada Bapa. Seperti Maria dan Yusuf, kita semua dipanggil mempersembahkan hidup, waktu dan keluarga kita sebagai persembahan yang hidup, serta menjadi terang di dunia. Dalam perayaan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat dan dapat meneladani dari tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Injil hari ini. Yaitu yang pertama saudara, Maria dan Yusuf. Ketaatan dan penyerahan diri dari dua tokoh ini yang menaati hukum Taurat mengajarkan kepada kita semua pentingnya hidup dalam ketaatan dan menyerahkan keluarga atau masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua saudara, tokoh Simeon dan Hana. Kita melihat iman yang setia dan pengharapan dari kedua tokoh ini saudara, yang melambangkan kesetiaan menanti janji Allah. Mereka mengenali Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ini menunjukkan bahwa hidup yang berpusat pada Tuhan akan menemukan sukacita sejati. Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saudara melalui perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa mau mengingatkan kepada kita sekalian akan perjumpaan dengan Yesus seperti Simeon. Kita yang adalah pengikut Kristus dipanggil untuk menjumpai Yesus dalam hidup kita sehari-hari, baik melalui sakramen maupun firman, dan menjadikannya pusat hidup. Begitu juga saudara dalam keluarga Kristiani, kita dipanggil untuk menuju kekudusan melalui iman, kasih, dan pengampunan sehari-hari, meneladani keluarga kudus Nazaret. Sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan memiliki kerinduan untuk selalu berjumpa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tadi melalui sakramen maupun firman,
dan menjadikannya pusat hidup kita. Dan juga mau saudara-saudara membawa saudara-saudara kita yang lain untuk berjumpa dengan Yesus, di mana kita awali bersama-sama membawa seisi keluarga kita agar dapat berjumpa dengan Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau saudara meneladani keluarga kudus Nazaret dengan hidup menuju kekudusan melalui iman, kasih, dan pengampunan sehari-hari. Yesus Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kami agar dapat memiliki hati yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Engkau, seperti Simeon dan Hana, serta hidup dalam ketaatan dengan penuh penyerahan diri, seperti Maria dan Yusuf, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.